Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel, di mana channel ini selalu memberikan informasi maupun latihan soal terkait dengan CPNS dan P3K. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jangan ragu untuk selalu support channel ini ya dengan cara like dan subscribe. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi informasi terkait dengan P3K ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, dihimpun dari jpnn.com dengan judul Mas Nadiem pastikan 193.954 guru lulus passing grade prioritas 1 diangkat tahun ini. Nah, jadi bagaimana informasinya? Mari kita simak sama-sama ya. Jakarta, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memastikan 193.954 guru lulus passing grade jadi prioritas 1 dalam seleksi P3K 2022. Mereka ini adalah guru honorer K2, guru non-ASN di sekolah negeri, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta yang sudah ikut tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan 2. Nah, di sini yang menjadi prioritas ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ya, yaitu yang pertama guru honorer K2. Nah, itu sudah paham tentunya Bapak Ibu semuanya. Kemudian guru non ASN di sekolah negeri. Nah, ini guru yang terdaftar di Dapodik ya teman-teman. Kemudian minimal dia juga harus mengajar 3 tahun. Jadi dia harus minimal 3 tahun terdaftar di Dapodik secara berturut-turut. Kemudian lulusan PPG serta guru swasta yang sudah ikut tes dan sudah memenuhi nilai ambang batas. Kemudian kita lanjut. 193.954 guru yang lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021 akan diprioritaskan diangkat tahun ini, kata Mas Nadiem. Sapaannya di Jakarta Senin pada hari ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang harus kita pahami ya, diprioritaskan diangkat tahun ini. Itu yang disampaikan oleh Mas Nadiem ya. Nah, jadi ini tentunya kabar yang sangat gembira, kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para guru honorer yang tercantum sebagai guru yang lulus passing grade ya. Jadi ini kabar yang sangat dinanti-nantikan dari Mas Nadiem ini karena akan diprioritaskan dan diangkat tahun ini ya. Itu ujar Mas Nadiem sendiri teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut. Prioritas tersebut lanjutnya sebagai amanah Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini masih berkaitan dengan Permenpan RB yang beberapa hari lalu sudah diterbitkan. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya juga pasti sudah membaca dan memahami tentang Permenpan RB itu. Kemudian Nadiem mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi P3K 2022. Jadi yang sudah lulus di tahun 2021 akan mendapatkan prioritas di tahun 2022 ini ya teman-teman, Bapak semuanya. Mudah-mudahan kita ada rezeki di tahun ini ya. Diterangkan pada pasal 32 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi tersebut terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Kita lanjut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi apabila kita pada tahap pertama itu kita memilih instansi SMA, kemudian di tahap kedua kita memilih instansi SMA, maka itu artinya sama ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, itu jabatan yang sama. Maka nilai yang digunakan itu adalah nilai yang paling tinggi dari tahap 1 maupun di tahap 2.
Kemudian kita lanjut. Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya. Jabatan yang berbeda artinya begini, apabila di tahap pertama kita memilih SD, ya, kemudian di ujian tahap kedua kita memilih SMP, maka nilai yang akan kita gunakan itu adalah nilai yang di tahap kedua, yaitu yang di SMP. Itu yang digunakan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kompetensi 2 terlebih dulu. Ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya, dipahami, mudah-mudahan paham teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi apabila kita berbeda memilih instansi, tentunya juga nilai yang akan kita gunakan tentunya yang berbeda juga ya. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Iwan Sahril mengatakan pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi apabila kita sudah passing grade ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, maka kita diwajibkan untuk mendaftar di sekolah tempat kita mengajar. Ya, apabila sekolah tempat mengajar kita membuka formasi atau tersedia kebutuhannya, maka kita wajib mengambil di sekolah kita mengajar. Oke, sesuai dengan sertifikat atau kualifikasi pendidik kita ya, akademik kita ya. Kita lanjut. Ketentuan tersebut tertuang pada pasal 33 ayat 1. Kemudian dijelaskan pada ayat 2, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi maksudnya di sini adalah teman-teman Bapak Ibu semuanya, apabila kita sudah passing grade ya, kemudian di sekolah kita mengajar itu tidak tersedia ternyata kebutuhannya atau formasinya tidak ada, maka kita boleh atau kita dapat mendaftar ke sekolah lain yang ada formasinya atau tersedia kebutuhannya ya. Jadi jelas ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, jadi tidak usah khawatir. Bagi yang sudah passing grade, terutama yang prioritas 1, tidak usah khawatir karena kita akan diprioritaskan, apalagi kita mendapat prioritas 1 ya. Jadi kita meskipun tidak bisa mendaftar di sekolah sendiri atau sekolah induk, maka kita nanti bisa mendaftar ke sekolah lain selagi sekolah tersebut masih ada formasi atau membuka formasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita lanjut. Pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai guru ASN P3K tambah Iwan. Nah, jadi di sini pemilihan sekolah itu merupakan kemauan dari diri kita sendiri, teman-teman. Jadi apabila kita di sekolah kita ada formasinya, ya kita harus wajib mengambil di sekolah kita. Apabila tidak ada di sekolah kita, ya kita boleh mendaftar di sekolah lain. Nah, jadi itu merupakan keberminatan atau kemauan kita sendiri ya. Jadi apabila kita diterima sebagai guru ASN nantinya. Mendikbudristek menambahkan pemerintah akan terus memberikan solusi terbaik bagi para guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Terus bersemangat memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah untuk menjadi sosok guru yang lebih baik. Pesan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nah, jadi itulah informasi yang saya bagikan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi selamat kepada guru yang sudah lulus passing grade di tahap 1 dan di tahap 2 karena P3K tahun ini kita akan diprioritaskan ya. Jadi tidak usah khawatir, bersabar dan terus berdoa, bersemangat ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan rezeki tidak akan tertukar ya. Mudah-mudahan rezeki kita masing-masing itu sudah ada yang mengatur. Baik, kalau begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan ragu-ragu untuk selalu support channel ini, sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi ya dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat.
Baik, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.